laptop kalau pakai SSD emang beda ya. So, welcome back to Tech Channel. Nah, di video ini gue pengen kasih rekomendasi ke kalian untuk laptop terbaik di range harga 4 jutaan. So, ini dia laptopnya udah ada di depan gue, HP 14S DK1001AU. Oke, langsung aja bahas harganya ya. Pasti kalian udah langsung penasaran gitu. Nah, untuk harganya, tepatnya untuk saat ini, itu sekitar 4,499 ribu. Oke, kalau ada kenaikan harga, misalnya nanti kalian nontonnya 1 tahun lagi, itu bukan salah gua. Saya hanya reviewer, Pak. Desainnya gue suka banget anyway. Kenapa sih? Karena kalau gue pribadi, gue kan daily use pakai MacBook Pro 13. Dengan desain MacBook, ya kalian tahu sendiri ya, sangat minimalis sekali. Dan itu gue temuin juga di HP ini. Jadi bener-bener simple banget. Nggak ada neko-neko banget. Makanya gue tuh sebenarnya nggak gitu suka dengan desain-desain laptop gaming ya. Kalau untuk dari segi desain, jujur gue kurang suka. Karena kayak terlalu ribet aja gitu ngelihatnya. Tapi kan kalau dari desain ini, kelihatan simple banget. Kayak kurang lebih tuh sama lah dengan MacBook ya. Dan untuk warnanya pun kebetulan sama, yaitu silver. Cuman yang membedakan sudah pasti di material ya. Karena ini harganya juga 4 jutaan. Jadi materialnya nggak mungkin yang bagus-bagus banget. Kalau looks-nya sih memang looks aluminium gitu ya. Cuman kalau untuk dari segi bahan, ini tuh dia masih plastik cuy. Selanjutnya yang gue suka dari laptop ini adalah enteng coy. Oke, beratnya cuma 1,47 kg. Untuk ketebalannya dia ada di 1,99 cm. Cuman untuk laptop-laptop kayak gini udah pasti nggak bisa dibuka pakai satu tangan ya. Kalian perlu pegang dulu untuk ngebukanya. Cuman menurut gua, itu mah minor aja, minor. Yes, juga pada saat kita buka, kita langsung bisa lihat. Boom, ini yang menarik. Oke, mungkin kita bisa coba matiin dulu lampunya. Nah, ini juga yang jadi selling point dari laptop ini, yaitu adalah di keyboardnya dia punya backlit. Karena memang dulu sih, sangat jarang sekali lah laptop low end punya lampunya gitu ya. Menurut gue sangat jarang, jadi ini adalah sebuah kelebihan dari dia. Cuman walaupun backlit ini memang cuman ada 2 doang sih. Yang rada terang, terus rada redup dikit, dan ya mati. Cuman itu doang. Dari segi keyboardnya, gue suka banget karena ini cukup empuk. Gue nggak begitu mengalami banyak perubahan pada saat gue ngetik di MacBook dan di sini. Oke, so ini masih sangat nyaman untuk ngetik. Oke, kita akan coba nih ya. Kalian juga bisa dengar juga dari segi suaranya gimana menurut kalian. Udah sangat cukup dan nggak gitu mengganggu kalau misalnya kalian ngetik di tempat yang umum gitu ya. Untuk touchpadnya, dia itu udah dedicated button ya. Jadi memang nggak semua laptop itu dedicated button. Nah, ini salah satunya. Jadi memang ini tuh bisa dipencet. Dan untuk dari touchpadnya, dia tuh juga udah bisa pakai gestur jari. Itu bisa sampai 4 jari ya anyway. Cuman di sini kalau gue pribadi ya nggak gitu suka dengan touchpad, entah kenapa. Karena cukup keras gue ngerasanya sih. Nah, sama mungkin kalau pengalaman gue pada saat pakai ini tuh, pada saat gue beberapa kali ya gue ngetik misalnya, mouse-nya tuh suka kepencet sendiri nih. Karena tangan gue nih masih nyentuh-nyentuh touchpadnya dikit di atasnya. Ya, itu mungkin nggak terjadi ke semua orang. Karena mungkin tangan gue aja yang gede. Oke, lanjut ya. Lanjut nih, kita langsung ke spek nih yang menarik sebenarnya di sini. Sebenarnya overall sih normal untuk harganya, cuman ada beberapa yang cukup, wih, kok begini gitu ya. Untuk prosesornya di sini dia pakai AMD Athlon Silver 3050U ya. Terus perbedaannya apa Bang dengan yang 3150 yang gold? Yang pertama perbedaannya ada di prosesornya. Kalau yang gold itu dia lebih kenceng 0,1 GHz. Terus untuk thread-nya, kalau yang silver ini dia cuma ada 2 thread, tapi kalau yang gold dia ada 4 thread. Dan yang terakhir untuk VGA dan GPU-nya, kalau yang silver ini dia ada 2 onboard, sedangkan kalau yang gold itu ada 3 onboard. Dari segi RAM-nya, dia udah DDR4, untuk bawaannya dia ada di 4 GB ya. Dan yang terakhir ini yang luar biasa, yaitu dari harddisknya. Karena 4 jutaan, udah pakai SSD lagi. Karena 4 jutaan, dia udah pakai SSD bos. Cuman SSD-nya ini dia belum NVMe ya, jadi dia masih M.2 SATA. Untuk kecepatannya sekitar 500 Mbps lah. Cuman pada saat gue coba, itu sangat di atas harddisk yang biasa sih. Nggak sampai situ doang sebenarnya. Laptop ini tuh masih sangat bisa untuk kalian upgrade. Upgrade apa aja Bang? Oke, yang pertama, itu dari segi RAM ya. Karena dia masih sisain 1 slot lagi untuk RAM-nya. Jadi kalau misalnya, kalau kalian mau pengen upgrade maksimal, itu bisa sampai 32 GB. Cuma rada disayangkan sih kalau lu nge-upgrade sampai 32 GB. Karena secara prosesor pun, ya itu seadanya banget gitu ya. Paling kalau misalnya kalian pengen upgrade, saran dari gue, sampai 12 GB lah udah cukup. Atau mungkin 16.
Dan satu lagi, dia udah sediain satu slot untuk harddisk kalau misalnya kalian merasa kurang dengan harddisknya. Oh ya, tadi gue juga lupa untuk mention, kalau harddisk dia itu, di SSD-nya itu ada 256 GB. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi ya, kalau misalnya kalian punya laptop kayak gini, gue nggak yakin datanya akan sebesar itu sih sebenarnya. Tapi kalau memang kalian masih kurang, masih bisa ada slot satu lagi untuk harddisk. Yes, next untuk layarnya. Dari segi layar, ya kita tidak bisa berekspek sangat banyak di layar ini. Oke, kita mungkin lihat pertama dari looks-nya dulu lah. Oke, kita lihat looks-nya. Dari segi frame-nya juga belum yang tipis-tipis banget. Apalagi dari bagian atas dan bawahnya. Kayak masih nggak terlalu modern gitu. Dan untuk layarnya, ini belum IPS ya. Jadi, kalau misalnya nih, kita lihat nih ya. Kita lihat nih. Kalau misalnya kita lihat dari kiri, oke, dari kanan, masih ada perubahan warna ya. Selain belum IPS, dia juga belum Full HD ya, by the way. Jadi dia tuh masih HD plus 768p. Oke, dan itu sangat diwajarkan banget karena ya kebutuhan laptop ini ya jarang lah ya desain grafis pakai ini, pakai Photoshop gitu ya untuk color grading. Nggak sanggup juga laptopnya. Untuk dari speaker, nah speaker dia di sini kita bisa lihat ya. Dia ada di atas keyboard dan cukup lantang suaranya. Cuman memang ya standar aja kalau untuk dari segi kualitas. Oke, kita coba buka lagu. Wap. Channel, dan kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang beda, yaitu soal action cam. Di video-video sebelumnya gue nggak pernah bahas action cam sama sekali. Nah, tadi gue sempat mention di awal kalau ini pada saat kita PSBB kayak gini pasti sering banget meeting online, mungkin lewat Zoom, Google Meet atau apapun itu. That's why untuk dari webcamnya itu cukup penting. Ya, di sini menurut gua untuk webcamnya nggak terlalu yang bagus-bagus gimana banget, cukup standar. Dia ada di 720p dengan FPS 30. Untuk rasionya ada di 16:9. Nah, oke lah. Ini kita coba ya untuk zoomnya ya. So, ini dia gue lagi cobain untuk webcamnya. Gimana menurut kalian dari segi audionya dan dari segi videonya? Menurut gua untuk kalau misalnya kita mau pakai buat zooman gitu kan, buat meeting online, ini udah cukup sih. Oke, selanjutnya gue akan bahas dari segi portnya. Ini portnya perasaan gue doang atau gimana gitu ya, rada lebih aneh ya. Karena biasanya gue ngelihat kalau port itu lebih rame di kiri, cuman ini kenapa lebih rame di kanan, gue nggak ngerti. Dari desainnya seperti apa. Oke, kita bahas dari yang lebih rame dulu lah ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Yang pertama di sini dia ada buat headphone jack. Terus dua ini dia ada USB, cuman USB-nya memang belum 3.0 ya. Di sini ada kabelan, dan yang terakhir ini ada kabel buat ngecasnya dia. Di sini ada buat Kensington lock. Terus di sini, oh dia ada USB-C-nya juga cuy. Dan yang terakhir ini buat SD card ya. Oke, sekarang kita akan bahas dari cooling systemnya. Nah, untuk cooling systemnya kalau misalnya kita cuma baca secara speknya doang, akan tergolong biasa aja gitu ya. Dia tuh pakai single fan dan 2 pipe. Cuman pada saat gue pakai, itu tuh berasa adem terus gitu loh. Jarang banget kalau gue nemuin pakai laptop ini tuh panas. Nah, terus pertanyaan terakhir, laptop ini tuh bisa buat main game nggak sih bang? Kalau secara spek sudah jelas kita katakan ini nggak bisa buat main game ya. Cuman pada saat dicoba, kalau kalian misalnya buat main Dota 2 itu masih bisa. Kalau misalnya kalian buat main CSGO, kayaknya udah nggak nyaman ya. Apalagi kalau buat main Valorant kayak gitu juga udah nggak nyaman. Apalagi buat main GTA 5, nah mending nggak usah. Oke, jadi kita sarankan untuk kalian main soliter aja di rumah ya. Main soliter atau nih game-game kecil masih bisa lah ya kan. Cooking Mama, Cooking Fever itu masih bisa. Dan yang terakhir, di sini gue ada Premiere dan gue juga pengen coba sih sebenarnya, penasaran kalau untuk dari segi ngedit tuh masih bisa apa enggak sih. Oke, jadi sekarang kita lagi pengen coba untuk renderingnya ya. Jadi di sini kita lihat, sini adalah editan gue dengan durasi sekitar nih 9 menitan. Durasinya 9 menitan dengan editing yang ya nggak terlalu banyak efek-efek sih. Cuma lebih banyak cutting aja. Nah, kita lihat di sini sekarang berapa lama yang dia butuhkan untuk rendering ini. Makanya ini gue pakai ke settingan yang biasa gue gunakan juga di MacBook gue. Kita ekspor ya. Cuma sayang di sini kita nggak bisa lihat nih estimasi berapa lamanya ya. Biasanya di sini ada waktunya gitu.
poinnya adalah untuk komputer ini masih bisa kalau misalnya kalian buat ngedit, cuman nggak bisa buat ngedit yang berat-berat ya. Kalau kita udah pakai efek-efek yang aneh-aneh ya kan, color grading udah nggak mungkin banget. Paling kalau misalnya untuk masih nge-cutting biasa, itu masih bisa kok. Oke, jadi sekian aja untuk review gue buat HB14S ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian udah cukup tergiur untuk beli? Atau mungkin kalian juga memang lagi searching-searching buat laptop ini? Cuman memang sangat disayangkan ya, untuk kita dapetin laptop ini sekarang itu rada susah. Gue nggak tahu ya pasti karena harganya yang murah dan kualitasnya yang bagus, jadinya udah rada goib ini barang. Kalian harus pinter-pinter aja sih cari sellernya. Sekian aja review gue. Kalau mungkin ada yang kurang-kurang, kalian boleh tambahin di kolom komen. Oh iya, jadi kalau kalian belum follow nih Instagram atau TikTok, kita juga punya TikTok anyway. Jadi kalian boleh nih follow di sini guys. Kalau misalnya kalian juga suka dengan cara review gue, kalian boleh banget di subscribe. See you in the next video guys. Bye.